Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalista Rizky Pratondo. Saya sini selaku staf admisi dan marketing dari Universitas Darunaja. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan terkait product knowledge atau apa yang bisa teman-teman tawarkan ke calon mahasiswa untuk mengenalkan apa sih itu Universitas Darunaja. Next, kita coba ya satu persatu. Nah, Universitas Darunaja ini berdiri dari keluh kesah yang ada di zaman sekarang ya teman-teman semuanya. Jadi kita sebagai Gen Z atau milenial itu masih bingung setelah SMA itu mau melanjutkan melanjutkan bekerja, atau mungkin mau menjadi pengusaha, atau mungkin bisa menjadi volunteer. Nah, tetapi secara secara kenyataannya bahwa sekarang pekerjaan sudah ada namanya batas minimal pendidikan, yaitu sarjana. Nah, di sini Universitas Darunaja menjawab semua permasalahan yang ada di di jenjang untuk masuk ke dunia pekerjaan teman-teman semuanya ya. Oke, kita sedikit terkait apa sih itu Universitas Darunaja. Jadi Universitas Darunaja itu dipersiapkan untuk mengembangkan sebagai kualitas sumber daya manusia di tingkat universitas yang mengatasi tantangan global di area informasi, teknologi, dan sains teman-teman. Nah, dan juga Universitas Darunaja ini juga mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan yang membangun kerjasama dan timbal balik dengan lembaga pendidikan di dalam dan juga di luar negeri. Next. Nah, kita ini sebenarnya sudah berdiri tahun 1986. Kalau nggak salah itu awal mulanya itu berdiri sebagai Mahat Ali, teman-teman semuanya ya. Jadi kita sebenarnya bukan kampus yang baru baru apa baru baru muncul. Nah, kita sudah berdiri pada tahun 1986 dengan namanya Mahat Ali, kemudian berubah nama menjadi Institut Agama Islam Darunaja di tahun 1989, kemudian berubah lagi menjadi STISDA, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darunaja di tahun 1990. Kemudian kita sudah menggunakan nama universitas di tahun 2022 teman-teman. Nah, jadi kampus ini sudah menggunakan universitas kurang lebih sekitar 4 tahun yang terhitung dari tahun 2026. Jadi kampus ini bukan kampus yang baru muncul, ibaratnya bukan kampus yang ibaratnya masih baru-baru aja. Nah, tetapi kampus ini sudah memiliki sudah lahir di tahun 1986 dan sudah ada tingkat kredibilitasnya yang sudah dipercayakan oleh calon mahasiswanya teman-teman. Nah, selain tadi kita mengenal terkait produk knowledge, kita juga mengenal terkait kegiatan yang nanti teman-teman bisa ikuti ketika menjadi seorang atau menjadi mahasiswa di Universitas Darunaja. Yang pertama, teman-teman bisa mengikuti kajian kutub turas. Itu yang senang untuk mengikuti kajian-kajian, kemudian ada latihan dasar kepemimpinan, ada forum diskusi mahasiswa, ada praktek kewirausahaan atau UKM, unit kegiatan mahasiswa untuk mengasah terkait kewirausahaannya, kemudian praktik pengabdian kepada masyarakat. Yang suka marawis bisa bergabung, futsal, band, silat, dan juga masih banyak kegiatan yang lainnya teman-teman semuanya ya. Nah, ini contoh-contoh kegiatan yang bisa nanti teman-teman dapatkan ketika bergabung di Universitas Darunaja. Nah, fasilitas apa aja sih yang ada di Universitas Darunaja? Nah, kita sekarang memiliki 3 kampus. Yang pertama ada kampus Sanggit, yaitu terletak di Jalan Ulu Jami, yang terletak masih satu komplek dengan Pondok Pesantren Darunaja. Kemudian ada gedung kampus Abu Bakar yang terletak di depan kampus Sanggit. Dan yang terakhir ada gedung kampus Cipulir. Ini sangat strategis karena terletak di samping pasar Cipulir, teman-teman. Nah, ini gedung kuliahnya, teman-teman bisa nanti kepo-kepoin ya terkait
Universitas Darun Najah. Nah, untuk fasilitas penunjang pembelajaran itu banyak sekali. Saya ambil contohnya seperti kita mempunyai lab komputer untuk mahasiswa sains dan teknologi. Kemudian yang sedang membaca, kita mempunyai perpustakaan. Dan yang paling penting yaitu kita mempunyai pusat ibadah atau masjid, teman-teman ya. Nah, ini untuk fasilitas yang nanti teman-teman bisa gunakan selama berkuliah di Universitas Darun Najah, teman-teman. Nah, oke, kita mempunyai 3 fakultas, teman-teman ya. Ada fakultas bisnis, fakultas agama Islam, dan juga fakultas sains dan teknologi. Dan kita juga memiliki 11 program studi. Nah, di dalam fakultas agama Islam kita mempunyai 4 program studi. Yang pertama ada namanya hukum keluarga Islam. Yang kedua ada namanya program pendidikan anak usia dini, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada manajemen pendidikan Islam. Yang keempat ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, ini kira-kira untuk apa? Untuk program studi hukum keluarga Islam ini, dia ini akan mendapatkan gelar sarjana hukum. Tetapi yang membedakan sarjana hukum yang lainnya yaitu di sini kita berfokus pada hukum keluarga Islam dan juga berfokus pada hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan juga di hadis, teman-teman. Jadi kita berfokus pada langsung ke intinya, teman-teman ya. Kemudian ada pendidikan guru Islam anak usia dini atau kita singkat dengan PIAUD. Di sini akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Nah, di sini teman-teman juga akan diajarkan terkait bagaimana cara mengajar anak usia dini yang baik dan juga yang disenangi oleh anak usia dini. Kemudian ada juga kita mempunyai manajemen pendidikan Islam yang dimana di sini akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Dan banyak sekali manajemen pendidikan Islam ini berkarir dan menjadi orang-orang penting, teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika mau bergabung di program studi manajemen pendidikan Islam, itu teman-teman gak usah takut terkait nanti mau jadi apa. Next lagi kita mempunyai pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Yang suka jadi guru, ini merupakan salah satu prospek karir yang bagus ketika teman-teman bergabung di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dan nantinya akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Next, selanjutnya kita mempunyai fakultas bisnis. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang pengen berbisnis dan mempunyai jiwa entrepreneurship yang baik. Nah, di sini teman-teman akan dilatih nggak hanya praktek, tetapi ada teorinya juga, teman-teman. Jadi teori dan juga praktek itu diajarkan langsung oleh dosen-dosen yang berpengalaman di bidangnya. Nah, yang pertama kita akan bahas seperti contoh program studi administrasi bisnis. Di situ nanti akan mendapatkan gelar sarjana bisnis, teman-teman. Nah, teman-teman akan banyak prospek karirnya ketika teman-teman bisa bergabung di program studi administrasi bisnis. Teman-teman akan menjadi orang-orang yang hebat, yang bermental bisnis, kemudian akan menjadi orang-orang yang memiliki pandangan luas terkait bisnis itu sendiri. Nah, selain itu juga teman-teman akan diajarkan bagaimana cara mengolah administrasi yang baik di dalam bisnis itu sendiri, teman-teman. Yang kedua, kita mempunyai program studi kewirausahaan. Nah, di dalam program studi kewirausahaan itu kita akan diajarkan langsung terjun ke tempat praktek berwirausaha. Kemudian kita juga mempunyai namanya unit-unit usaha yang langsung teman-teman bisa praktek langsung ketika bergabung di program studi kewirausahaan. Dan nantinya teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana bisnis. Yang kedua, kita mempunyai bisnis digital. Nah, bisnis digital itu apa? Jadi ini yang sangat populer di sekarang. Jadi bisnis digital itu gabungan antara bisnis dan juga digital, teman-teman semuanya ya. Nah,
Ini ketika saya ambil contoh, ketika teman-teman yang suka Korea, ini ada namanya film yang bagus, namanya kita sebut aja seperti ini ya. Kalau dulu tuh yang suka Korea tuh pasti sering nonton filmnya yang judulnya IT Center, teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa bisa scroll di situ gimana prospek jenjang karir untuk program studi bisnis digital. Nah, di dalam itu juga teman-teman nanti akan mendapatkan gelar sarjana bisnis, teman-teman ya. Dan yang terakhir, kita mempunyai Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di dalam Fakultas Sains dan Teknologi itu mempunyai 3 program studi. Yang pertama ada Rekayasa Perangkat Lunak, yang kedua ada Sains Aktuaria, yang ketiga ada Sistem Teknologi Informasi. Di sini kita diajarkan langsung oleh praktisi langsung yang bergerak di dunia informatika. Di situ kita mempunyai dosen yang seorang engineer yang bisa membantu teman-teman untuk menjadi seorang yang ahli di dalam komputer atau ahli di dalam pemrograman. Nah, teman-teman bisa masuk di rekayasa perangkat lunak. Nah, di dalam rekayasa perangkat lunak ini teman-teman akan diajari nggak hanya membuat sebuah software, tetapi akan diajari gimana cara merancang sebuah software sebelum dilakukan proses pengkodingan atau proses namanya pembuatan sebuah aplikasi. Dan nantinya teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana komputer, teman-teman. Yang kedua, kita mempunyai Sains Aktuaria. Di dalam program studi ini teman-teman akan diajari gimana cara menjadi aktuaris yang baik, akan diajari sebagai seorang akuntan yang baik. Dan juga di sini jangan lupa teman-teman, seorang aktuaris ini sekarang banyak dicari dan gajinya itu sekarang minimal 2 digit, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa untuk bergabung di Sains Aktuaria dan nanti teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana aktuaria. Dan yang terakhir, kita mempunyai Sistem Teknologi Informasi. Apa bedanya dengan Sistem Teknologi Informasi dengan rekayasa perangkat lunak? Jadi kita di dalam Sistem Teknologi Informasi dan rekayasa perangkat lunak itu kita pure langsung melakukan namanya proses pembuatannya. Nah, di dalam Sistem Teknologi Informasi itu kita sebagai seorang engineer langsung, seorang yang membuat sebuah sistem tanpa harus merekayasa terlebih dahulu. Nah, jadi di sini nanti teman-teman akan mendapatkan gelar namanya sarjana komputer, teman-teman ya. Dan nantinya teman-teman akan banyak dicari oleh karyawan-karyawan akan dicari oleh banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kita sebut sebagai tenaga front end dan juga back end, teman-teman. Nah, ini untuk rencana masuk. Jadi teman-teman, ini untuk teman-teman perlu ketahui bersama, kita ada 3 jalur masuk. Yang pertama ada kelas reguler, kemudian ada kelas karyawan, dan yang terakhir ada kelas PESMA, teman-teman, atau reguler berasrama. Nah, untuk kelas reguler itu di angka formulirnya sekitar 267-an, yang nantinya teman-teman bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Jadi untuk total keseluruhan itu sekitar 5.600.000 ya, sekitar segitu. Nah, nanti teman-teman itu bisa langsung dibayarkan ketika teman-teman langsung masuk ke dalam universitas dan belajar, teman-teman ya. Kemudian ada kelas karyawan dan yang terakhir ada kelas reguler berasrama. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman bisa pahami dan juga teman-teman bisa bergabung ya. Saya tunggu untuk teman-teman bisa bergabung di Universitas Darunajaya. Karena kenapa? Karena Universitas Darunajaya ini merupakan kampus yang sangat bagus, ibaratnya yang memiliki distingsi atau memiliki perbedaan, yaitu di sini menanamkan namanya terkait kaidah-kaidah keislaman yang nantinya teman-teman tidak akan mendapatkan
di kampus lainnya. Oke, mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.